sekali lagi hukum kita tidak mengenal katanya, tapi fakta. Itu saya rasa. Pak. Seseorang bisa dikatakan tersangka atau menjadi tersangka itu dengan dua alat bukti. Nggak mungkin dong kalau alat bukti nggak ada kemudian ditetapkan tersangka. Saya rasa bukan keterburuan, tapi ini adalah kekeliruan ya. Kalau memang dua alat buktinya belum dapat, tapi sudah ditetapkan jadi tersangka, ini yang menjadi mungkin tadi yang disampaikan bahwa memang menimbulkan tidak kepercayaan. Karena sama-sama tahu lah kita bahwa orang tersangka itu berarti sudah dua alat bukti. Lah ini gambarnya nggak ada kemudian disebut tersangka, kan lucu juga gitu kan. Ya saya harapkan profesional lah, lebih profesional lagi teman-teman penyidik dalam menangani suatu perkara, suatu kasus. Jangan kemudian ada korban-korban lagi. Profesional lah intinya, jangan sampai kemudian kalau terjadi ini kan ini luar biasa. Intinya saya mohon juga dan berharap supaya Pak Kapolri mungkin ya, ini untuk pelajaran, kalau memang ini ada terjadi kesalahan ya ditindaklah, jangan pandang dulu lah bahwa dikasih pelajaran, nggak boleh lah seperti ini, kasihan kalau, tapi dalam tanda petik ya, kalau memang bisa membuktikan bahwa apa yang dituduhkan oleh polisi itu tidak benar. Karena sekali lagi hukum kita tidak mengenal katanya, tapi fakta. Itu saya rasa. Pak. Ya, memang ini adalah suatu suatu proses hukum yang betul-betul memang harus diperhatikan ya. Karena bukan kali ini saja. Di kasusnya Jessica Wongso juga udah terjadi hal-hal seperti ini. Nah, sekarang terjadi lagi di kasusnya Vina gitu. Banyaknya dan maraknya pemberitaan di mana katanya juga yang ditangkap katanya siapa namanya Peggy ya. Peggy juga tidak mengaku bersalah dan sebagainya. Nah, kita terus terang aja sebagai organisasi terbesar di Indonesia memang akan memberikan perlindungan hukum kepada semua anggota kita kalau dia mendapat tekanan apapun gitu loh. Ya sebenarnya di sinilah kita minta sebenarnya pihak kepolisian, Kapolri sudah waktunya memperbaiki hal ini. Ya, kalau yang dilaporkan selama ini benar bahwa ada kesalahan penanganan perkara, maka sebenarnya tidak hanya Kapolri yang menjadi sasaran kita, ya menjadi perhatian kita. Pengadilan pun ini menjadi pertanyaan, ya kan? Meskipun ada kesalahan di pihak kepolisian, tapi pengadilan kan nggak boleh salah gitu loh. Nah, oleh karena itu, karena melihat kasus ini ada Vina, ada Jessica Wongso, saya minta Ketua Mahkamah Agung harus turun tangan untuk menjaga, memberikan perlindungan, penguatan kepada hakim-hakimnya nanti. Jangan lagi sampai hakimnya ini berbuat salah lagi. Kalau apakah betul polisi salah, mari kita lihat. Kita juga, saya tidak berani menuduh terlalu prematur kan, mendahului kan. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa memang seorang advokat yang menjadi kuasa hukum dalam perkaranya Vina datang mengadu kepada Peradi, dan saya sebagai ketua hukum Peradi akan memberikan perlindungan hukum kepada dia. Dan kalau betul ada yang menekan-nekan kliennya untuk mencabut kuasa dari dia, kita akan laporkan hal ini kalau itu betul. Kepastiannya besok. Ya, kalau sampai Pak Jokowi Presiden ikut memberikan tanggapan terhadap satu kasus seperti ini yang sudah 8 tahun yang lalu, ya saya kira kita harus memberikan perhatian kan. Saya hanya melihat di televisi Peggy mengatakan saya tidak bersalah katanya. Nah, kalau dia berani mengatakan saya tidak bersalah, ya harus kita usut di mana tidak bersalahnya. Karena saya sudah merasakan bagaimana pahitnya yang dialami oleh Jessica Wongso. Ya, betapa pahitnya itu, sudah terang benderang ya bahwa Jessica Wongso itu tidak bersalah, tapi juga tidak ada tindakan dari pemerintah terhadap ini, ya tidak ada tindakan dari kepolisian. Nah, mudah-mudahan dengan kasus Vina ini kami kan akan juga mengajukan PK terhadap Jessica Wongso. Dan mudah-mudahan kita bukalah semuanya ini, ya. Kalau memang ada salah tangkap, kan ada mekanisme peninjauan kembali, ya kan? Ada mekanisme peninjauan kembali memang. Jadi selalu kan aturannya begitu. Jadi tidak boleh juga salah tangkap lantas kita tuduh salah tangkap tanpa ada mekanisme hukum. Nah, kalau ada salah tangkap, maka pihak-pihak para pengacaranya atau terdakwa itu bisa menggunakan upaya peninjauan kembali agar dia dibebaskan. Ya, mengenalkan tidak berarti bahwa dia berbuat kan.
ya kan? Yang penting di sini bukan soal kenal atau tidak kenal, tapi apakah betul-betul ada di antara saksi itu yang bersaksi bahwa Peggy ikut melakukan. Ya, jadi kalau sampai umpamanya ada 8 orang saksi yang terdakwa ini menyatakan Peggy berbuat, tapi ada juga saksi lain yang mengatakan bahwa Peggy tidak ada berapa di situ. Ini satu hal yang serius ini, ya kan? Jadi harus dilihat apakah ada pemaksaan atau tidak gitu. Jadi mungkin masih panjang ini, kita lihat ya.